warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Pingnesia Rahma Fitansiono selaku Ketua Umum OSIS SMP Negeri 1 Waru periode 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenali lebih dalam terkait sekolah ramah anak dengan sekolah toleransi. Dan kali ini, kita semua kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu istimewa tersebut adalah Bunda Liza, SPD, MM, MPD. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Nesya. Saat ini, Bunda Liza, SPD, MM, MPD adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Pendidikan D3 Institut Pertanian Bogor, S1 Universitas Negeri Surabaya, S2 STIE Mahardika Surabaya, S2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dan kandidat dokter manajemen Universitas Negeri Surabaya. Amin. Amin. Pengalaman Bu Liza sendiri adalah fasilitator program guru penggerak angkatan 2, pelatih ahli program sekolah penggerak angkatan 1, pendamping lapangan program organisasi penggerak, dan tim APSI pusat. Prestasi Bu Liza adalah juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016. Baik teman-teman, langsung saja kita bertanya ke Bu Liza mengenai sekolah ramah anak dengan sekolah toleransi. Menurut Bunda Liza, mengapa sih diadakannya program sekolah ramah anak sendiri? Ya, memang program sekolah ramah anak itu penting di satuan pendidikan yang memfasilitasi bagaimana anak menjadi nyaman di sekolah, bagaimana anak menjadi senang di sekolah. Jadi tidak ada kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seks dan bullying itu yang menjadikan anak menjadi tidak percaya diri, menjadi malu untuk bergaul. Nah, sehingga dengan adanya sekolah ramah anak, tentu anak akan menjadi nyaman, sekolah kondusif, lingkungan mendukung, dan anak menjadi bahagia, gembira, serta dengan senang hati tentunya belajar ke sekolah. Seperti itu Mbak Nesya. Lalu sesuai dengan pendapat Bunda Liza terkait sekolah ramah anak, apakah dengan ramah anak menjadi sekolah yang toleransi dan terhindar dari kata rasisme? Nah, itu salah satunya juga zaman anak-anak milenial sekarang ini ya, apalagi saling menghargai pendapat itu sangat penting, toleransi itu, karena perbedaan itu yang akan menjadikan persatuan. Nah, jadi dengan adanya pendapat yang berbeda dari beberapa kepala, dari beberapa insan manusia, dan itu akan menjadi sebuah pendapat yang mengerucutkan dan menjadikan kemanfaatan hasil diskusi yang berguna gitu ya untuk kebaikan. Jadi toleransi itu saling menghargai itu sangat-sangatlah penting, dan di dalam sekolah ramah anak salah satunya toleransi itu adalah bagian dari bagaimana melayani anak, bagaimana mendukung kebutuhan anak, perkembangan anak, tumbuh kembang anak sesuai zaman dan kodratnya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini anak-anak milenial yang cenderung ke gadget, ke IT, teknologi. Nah, mereka bagaimana sopan untuk bisa berteknologi, seperti itu Mbak. Apakah toleransi serta ramah anak berpengaruh pada kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia? Ya, sangat-sangat berpengaruh ya Mbak Pingnesia ya. Dengan adanya sekolah ramah anak, anak merasa
memiliki apa ya, sebagai insan manusia memiliki rasa ingin tahunya, rasa kreativitas yang tinggi, kemudian kompetensi di dalam diri yang sudah ada, itu dapat dikembangkan, difasilitasi oleh lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan di kelas. Nah, itu sangat mendukung kualitas pendidikan. Di samping itu juga dengan adanya toleransi, dengan perbedaan-perbedaan pendapat dan membangun sebuah ekosistem pendidikan yang membentuk komunitas belajar yang membangun kehidupan di dalam pendidikan itu menjadi berkualitas, seperti itu Mbak Pingnes ya. Sebagai sekolah ramah anak dan toleransi, menurut Bunda, apa saja prinsip-prinsip terkait sekolah ramah anak dan juga sekolah toleransi? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mbak Pingnes ya, terkait untuk penerapan sekolah ramah anak di sekolah, khususnya di SMPN 1 Waru ini tentunya sudah terlaksana seperti adanya sekolah Adiwiyata ya, di mana lingkungan di sekolah SMPN 1 Waru ini sudah hijau. Nah, dengan sekolah ramah anak tentu anak tidak akan sembarangan merusak tanaman, pasti anak-anak dengan sendirinya akan menjaga lingkungan itu tetap hijau, malah semakin menumbuhkan, menambah-nambah tanaman di depan kelas, ya biasanya begitu ya Mbak ya. Jadi bagaimana kelas menjadi indah, dan itu juga mendukung untuk proses pembelajaran di luar kelas. Kalau ada sekolah adiwiyata seperti pembelajaran IPA, bisa belajarnya di kelas, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan tidak benda gitu ya, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan benda itu bisa keluar kelas. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, didukung oleh lingkungan yang kondusif, anak bisa belajar di luar. Itu penerapannya secara kontekstual. Kemudian untuk toleransinya, anak-anak akhirnya menghargai ketika ada diskusi kelompok di dalam kelas atau di luar terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Nah, itu anak-anak dapat menghargai pendapat dari teman-teman ketika menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Seperti itu, Mbak. Bagaimana saran dan pandangan Bunda Liza terkait penerapan sekolah ramah anak dan sekolah toleransi di SMP Negeri 1 Waru? Saran-sarannya ya tentunya itu sudah terbentuk ya pada peserta didik di SMPN 1 Waru ini, di mana lingkungannya bersih gitu ya, kemudian anak-anak sopan, tata tertibnya terjaga di lingkungan sekolah, kemudian tentu ada budaya-budaya atau pembiasaan-pembiasaan yang mendukung arah kebiasaan itu menjadi sebuah budaya, sebuah habit itu ya, sebuah habit. Nah, itu tampak sekali di sini sudah terlaksana ya untuk saran-sarannya mungkin lebih ditingkatkan, lebih dimaksimalkan bagaimana pembelajaran yang memerdekakan peserta didiknya kelas SMPN 1 Waru ini sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, kurikulum merdeka penerapan di kelas 7 itu anak-anak kan lebih banyak mengeksplor potensi yang ada pada diri mereka sesuai dengan passionnya ya. Jadi ada istilahnya pembelajaran di kelas itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memfasilitasi anak bagaimana dalam belajar itu apakah sudah siap apa belum gitu ya. Jadi kalau masih galau itu jangan dulu belajar gitu ya. Jadi dilihat dulu ini pas lagi sedih, apalagi happy, apalagi galau, itu kita sebagai pendidik itu harus melihat kondisi anak. Jadi kalau misalnya sedang galau, waduh pikirannya kemana-mana gitu ya. Kemudian melihat juga minat dari anak. Nah, ketika pembelajaran, misalnya anak itu sukanya seni, tapi belajar IPA gitu ya. Ya istilahnya kalau misalnya kita tertarik ke bidang seni, bidang tari, kemudian sains atau ke bidang yang lain, olahraga gitu ya, sosial, semua itu terfasilitasi dengan di pembelajaran diferensiasi dan juga memfasilitasi gaya belajar. Oh, saya sukanya belajar itu dengan musik baru bisa gitu ya. Ada yang belajarnya
Oh, saya tuh belajarnya itu melihat gambar baru bisa gitu. Ada juga yang misalnya, oh saya tuh kalau bergerak-gerak itu baru bisa paham, bisa mudah, konsep-konsep itu masuk ke pikiran saya. Jadi ternyata anak-anak itu harus difasilitasi sampai ke gaya belajarnya dan akhirnya produk dalam pembelajaran itu bisa berdiferensiasi, bisa banyak produknya, tidak hanya satu macam gitu. Nah, dan anak nanti ketika mengimplementasikan pembelajaran project ya, Iya. nah itu wah bangga sekali ketika ditampilkan, diundang orang tua begitu ya. Wah saya memiliki produk ini, hasil karya ini, wah saya sudah bisa eksis, punya percaya diri, akhirnya anak-anak akan dengan sendirinya memiliki kepercayaan pada diri mereka sendiri gitu. Sesuai dengan passionnya, itulah yang sekarang itu sedang dikembangkan. Baik teman-teman, terkait wawancara, beberapa pernyataan mengenai sekolah ramah anak dan juga sekolah toleransi, nyatanya toleransi sangatlah penting untuk kita terapkan mulai dari sekarang, karena kita generasi muda harus peduli dengan tanah air tercinta kita. Betul sekali, keren Pak Pignesia. Terima kasih. Bisa juga keren. Oh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Liza karena telah menyempatkan waktu dan juga kehadirannya dan diluangkan pula untuk sharing-sharing bersama teman-teman SMP Negeri 1 Waru terkait sekolah ramah anak dan juga sekolah toleransi. Semoga dengan adanya program sekolah ramah anak dan juga sekolah toleransi ini, kita semua dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan tanah air tercinta kita. Amin. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.